Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Laut atau danau emang kelihatannya tenang di permukaan ya, tapi di bawah sana ada dunia lain yang penuh misteri, bahaya, dan cerita yang tragis. Banyak sekali kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi dan bahkan korban jiwa yang berjatuhan. Dan kali ini kita akan bahas 3 kisah paling mengerikan yang pernah terjadi di bawah air menurut aku ya. Penasaran semengerikan apa? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Chris Lemons. Bagi seorang pekerja lapangan seperti Chris Lemons, nyelam di kedalaman 90 meter di bawah laut itu adalah kantornya teman-teman. Tempat dia tuh menyelesaikan banyak banget pekerjaannya ya. Dia ini disebutnya sebagai seorang saturation diver. Kerjaan dia ini tuh gila banget, yaitu memperbaiki pipa-pipa minyak raksasa yang ada di dasar laut. Dia dan timnya ini harus hidup berhari-hari di kapsul bertekanan dan untuk kerja, mereka itu terhubung ke kapal lewat kabel pusar yang ngasih mereka tuh oksigen, listrik, kehangatan, dan juga komunikasi. Tapi pada 18 September 2012 ada badai yang mengubah segalanya ya. Nah, Chris tuh saat itu lagi kerja seperti biasa-biasa aja di dasar laut bareng timnya. Namun di permukaan badai itu lagi ganas-ganasnya, sedangkan ya di bawah laut tuh semuanya tenang. Sampai tiba-tiba alarm darurat bunyi di helm mereka. Perintahnya tuh jelas ya, tinggalkan semua, kembali ke kapsul sekarang. Nah, ternyata komputer di kapalnya rusak dan badai mulai menyeret kapal raksasa itu yang otomatis ikut menarik kapsul dan juga kabel-kabel mereka. Di saat itu, Chris dan juga Dave langsung panik lah. Pas lagi panik-paniknya, mimpi buruk setiap penyelam terjadi. Kabel pusar Chris tersangkut di salah satu pipanya. Kapal semakin menjauh dan kabelnya pun makin ketarik kencang sampai akhirnya putus. Chris kehilangan segalanya ya pada saat itu. Komunikasinya tuh mati, lampu juga mati, gelap total teman-teman, pemanas mati, dingin membeku, dan yang paling fatal, suplai oksigen utama tuh juga mati. Satu-satunya harapan Chris adalah tabung oksigen darurat di punggungnya yang isinya cuma cukup untuk 8 menit. Bayangin deh, sendirian di dasar laut, gelap dan dinginnya tuh 3 derajat. Dia sadar ini tuh akhir hidupnya. Dia cuma bisa pasrah dan mengucapin selamat tinggal dalam hati untuk tunangannya dan perlahan-lahan pingsan karena kehabisan nafas. Tapi di atas timnya nggak menyerah ya. Mereka ternyata berhasil mengendalikan kapal dan juga mengirim penyelamat untuk mencari si Chris ini. Ajaibnya mereka menemukan Chris namun sudah tidak bergerak di dasar laut selama lebih dari 35 menit setelah oksigen daruratnya tuh habis. Lalu saat dibawa balik ke kapsul serta diberikan nafas buatan, keajaiban ternyata terjadi loh. Chris mulai bernafas lagi teman-teman, apalagi ini kalau bukan mukjizat. Gimana caranya ya ada orang hampir setengah jam di dasar laut tanpa oksigen, bisa hidup lagi dan bahkan tanpa otaknya tuh rusak sedikit pun? Teorinya yang masuk akal kalau ngomongin sains adalah kombinasi air super dingin dan juga tekanan tinggi di dasar laut mengawetkan otaknya tuh ya teman-teman. Chris Lemons literally kembali dari kematian. Insiden Waduk Plate Tile. Di sebuah danau luas di Belgia yang terkenal dengan pemandangan yang sangat indah, ternyata menyimpan bahaya yang tidak banyak orang sadari. Dan mengerikannya, bahaya tersebut mengambil nyawa 2 penyelam berpengalaman pada awal tahun 2024 kemarin. Jadi, Plate Tile Reservoir ini adalah sebuah danau buatan ya. Awalnya, tempat ini tuh dibangun karena mereka mau bikin bendungan teman-teman. Luasnya tuh 865 hektar, di mana dikelilingi oleh hutan dan juga bukit-bukit. Buat para penyelam, tempat ini selalu menjadi destinasi favorit dan surganya untuk mereka. Karena banyak bangunan tua yang tenggelam di bawah danaunya, yang bikin pemandangan di bawah air sana tuh jadi seperti dunia yang misterius. Tapi di balik itu semua, namanya deket sama bendungan, ada sebuah aturan gak tertulis yang harus selalu diingat ya. Jangan pernah menyelam terlalu dekat dengan bendungan. Nah, pada tanggal 4 Januari tahun 2024, ceritanya ada 2 orang penyelam berpengalaman datang ke lokasi ini. Mereka adalah Christophe Gauda dan juga Frederick Pochat. Mereka tentu bukan seorang amatir ya. Keduanya udah kebiasa nyemen di medan-medan yang sulit, makanya nyelam di danau ini ya harusnya cuma pemanasan doang lah ya untuk mereka. Nah lalu sore itu sekitar jam 5 mereka masuk ke dalam air. Cuacanya sih mendung, lalu airnya keruh, tapi semuanya tuh masih tergolong normal sih sebenarnya. Sampai akhirnya mereka salah arah. Iya, tanpa sadar mereka berdua mulai mendekati zona berbahaya, yaitu saluran masuk air turbin yang ada di bendungan. Dan ini bahaya banget ya. Kalian semua tahu kan fungsi dari bendungan itu apa?
Nah, jadi di bendungan itu ada pipa raksasa yang berfungsi menyedot air dengan kekuatan luar biasa untuk menggerakkan turbin listrik di sana. Kalau dilihat dari permukaan emang kelihatan tenang airnya sih, cuma di bawah pipa ini, wah bakal menyedot apapun yang lewat deh. Masalahnya, sore itu 2 dari 3 turbin di bendungan itu lagi menyala, yang mana artinya jutaan liter air tuh lagi disedot ke dalam pipa. Dan sayangnya, kedua penyelam ini karena sudah terlalu dekat, akhirnya tersedot masuk ke dalam pipa itu. Gak peduli deh ya seberapa jago kalian tuh berenang, melawan kekuatan sebesar ini bisa dianggap mustahil. Selama berjam-jam, keluarga tuh mulai panik dan juga curiga, kok mereka nggak muncul-muncul sih? Mobilnya sih masih ada terparkir di dekat situ, tapi kenapa orangnya tuh nggak kelihatan ya? Nah, waktu sadar kalau ada yang nggak beres, anaknya Frederick yang panik langsung laporlah ke polisi. Tim penyelamat sih memang segera datang, tapi sayangnya karena hari sudah malam, pencarian pun tidak bisa dilakukan pada saat itu juga. Baru keesokan harinya operasi pencarian dilakukan. Dan tim penyelamat ini benar-benar pakai segala cara ya, mulai dari penyelam profesional, sonar, bahkan helikopter dengan kamera panas juga. Tapi kondisi air di sana itu benar-benar parah, keruh banget, arusnya tuh gila, dan tarikan di sekitar turbinnya juga luar biasa ganas ya. Nah, beberapa hari kemudian, peralatan selam mereka ditemukan dalam kondisi yang hancur lebur. Itulah yang jadi pertanda jelas ya kalau ada suatu hal yang buruk terjadi kepada keduanya. Sampai akhirnya di tanggal 6 Januari, jasad mereka berhasil ditemukan. Satu di dekat bendungan dan yang satunya lagi terbawa hampir 2 km ke dekat hilir. Jasadnya udah benar-benar rusak guys, karena mereka tuh benar-benar masuk ke dalam turbinnya dan hancur karena kegiling baling-baling besar di sana. Sedih banget ya. Dari sini kita belajar kalau alam itu emang sangat kejam. Mau seberpengalaman apapun, kita harus tetap selalu waspada ya. Bencana kapal selam USS Squalus. Tahu nggak sih kalian kalau dulu kapal selam tuh dijulukin The Coffin Service alias pelayanan peti mati? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya simpel sih, karena sekali ada kecelakaan, hampir bisa dipastikan semua orang di dalamnya itu tewas dan terperangkap di dasar laut selamanya. Nah, masalahnya di tahun 1939 ada satu kejadian paling mengerikan yang bikin julukan itu makin melekat, dan kasus itu adalah tenggelamnya USS Squalus. Tapi berkat tragedi ini juga lahirlah salah satu operasi penyelamatan paling bersejarah di dunia ini. Jadi waktu itu dunia lagi gencar bikin kapal selam. Teknologi terus berkembang dan Amerika bangga banget ya karena mereka tuh meluncurkan kelas baru bernama Sargo Class yang salah satunya adalah USS Squalus. Ya gimana nggak bangga, bayangin aja kapal selam ini bisa sampai kedalaman 76 meter, lalu jalan sejauh 18.000 km dengan satu tangki bahan bakar, dan bisa menyelam super cepat dalam waktu kurang dari semenit ya. Pokoknya di zamannya ini adalah kapal selam paling modern deh. Nah, pada tanggal 23 Mei 1939, USS Squalus berangkat untuk uji coba rutin mereka. Waktu itu di dalamnya ada 56 orang, di mana 53 adalah awaknya, 2 insinyur sipil, dan 1 orang perwakilan dari General Motors. Semuanya tuh berjalan normal ya. Semua panel yang ada di ruang kemudi hijau semua dan mereka pun tinggal nunggu perintah kapten untuk menyelam. Cuma sayangnya beberapa detik setelah kapal itu ke bawah air sana, terjadi hal yang tidak pernah dibayangkan. Air laut tiba-tiba masuk ke kapal selamnya karena ternyata ada ventilasi yang gagal tertutup. Dalam hitungan detik banjirlah itu ruang mesin di sana. Kapalnya pun miring 45 derajat dan langsung meluncur cepat ke dasar lautan. Kapten Oliver yang pada saat itu dikenal tegas serta disiplin harus mengambil keputusan tersulit di hidupnya ya. Dia menutup pintu kedap air untuk menyelamatkan bagian depan kapalnya. Nah, masalahnya kalau dia ngelakuin ini berarti dia juga mengunci dan juga menelantarkan puluhan krunya di bagian belakang yang sudah terendam banjir. Sambil menahan tangis, dia tutup pintu baja seberat 200 kg itu, sembari diiringi teriakan minta tolong dari teman-temannya yang terperangkap. Orang-orang yang selamat ini juga bukan berarti tenang-tenang aja ya. Posisinya mereka itu terperangkap di dalam kapal gelap gulita yang berada di dasar laut. Di dalam kapal itu, suhu juga jadi dingin banget. Dinding-dinding mulai membeku, oksigen tuh menipis, dan beberapa orang bahkan menggigil karena kedinginan. Beberapa lainnya juga ternyata ada yang mulai pusing karena keracunan karbon dioksida. Tapi untungnya mereka berhasil mengirim sinyal darurat dan tim penyelamat pun datang ya teman-teman. Nah, setelah posisinya ketemu, datang juga kapal penyelamat USS Falcon dengan alat baru bernama Submarine Rescue Chamber. Ya, semacam kapsul penyelamat berbentuk lonceng raksasa gitu. Masalahnya, alat ini tuh masih baru banget dan belum pernah dipakai untuk keadaan darurat beneran ya. Jadi ini tuh kayak percobaan pertama yang taruhannya tuh nyawa manusia beneran. Waktu kapsulnya diturunkan pelan-pelan, orang-orang yang selamat di dalam kapal selam itu melihatlah harapan. Tapi masalahnya semuanya nggak bisa langsung ikut.
Kapsul ini soalnya cuma muat 8 orang sekali jalan. Jadi mau nggak mau ya mereka tuh harus bolak-balik 4 kali ke dasar laut untuk bisa menyelamatkan semua orang teman-teman. Ya akhirnya setelah hampir 40 jam terjebak di dasar laut, semua kru yang tersisa berhasil diselamatkan. Ya, tragedi ini jadi salah satu operasi penyelamatan kapal selam paling sukses dalam sejarah. Dan plot twistnya, USS Squalus yang karam itu nggak pernah dibiarkan begitu aja ya. Angkatan Laut Amerika Serikat menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengangkatnya, memperbaikinya, dan mengganti namanya menjadi USS Sailfish. Nah, kapal yang tadinya menjadi peti mati ini kemudian bangkit kembali dan ikut bertempur di Perang Dunia Kedua. Keren banget kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.